Kita akan belajar satu pelajaran. Kita akan belajar satu pelajaran tentang yang namanya berdoa. Boleh tampilkan mungkin di layar. Oke, sorry. Kita masih nunggu dulu saudara ya. Saudara, kalau kita mau ngomong tentang berdoa, bahwa kita minggu kemarin habis merayakan bahwa Yesus telah bangkit. Katakan amin. Yesus telah bangkit. Pada awal mulanya 2000 tahun yang lalu, senang sekali dan luar biasa mungkin bagi para jemaat atau bagi para muridnya bahwa ia bisa berjumpa dengan Yesus secara langsung. Namun 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati di atas kayu salib, bahkan Yesus telah bangkit dari maut, Yesus telah naik ke surga. Pertanyaannya, bagaimana cara kita terkoneksi sama Tuhan? Karena 2000 tahun yang lalu kita masih bisa lihat wujudnya Tuhan. Para rasul bisa berjalan bersama-sama satu perahu, makan semeja makan sama Tuhan. Tapi hari-hari ini saudara dan saya kita nggak pernah ketemu Tuhan secara langsung. Tapi apa yang membuat kita terkoneksi, kita terhubung sama Tuhan hanya melalui satu cara. Apa itu? Berdoa. Maka kita hari ini akan belajar sebuah tema. Temanya adalah The Heart of Prayer, atau hati yang berdoa. Karena berdoa ini penting. Sama-sama bilang sama saya, berdoa itu penting. Amin. Karena berdoa merupakan hal penting bagi kehidupan orang percaya. Karena doa merupakan langkah dari iman. Saudara harus dengar baik, saudara harus pahami bahwa orang bisa berdoa tanpa iman. Orang bisa asal berdoa tanpa iman. Tetapi orang yang beriman sudah pasti berdoa. Orang bisa berdoa tanpa ada maksud dan tujuan, hatinya kemana-mana, tapi udahlah karena disuruh sama orang tua, udahlah karena disuruh sama agama, udah berdoa aja deh. Orang bisa berdoa tanpa hubungan, orang bisa berdoa tanpa iman. Tetapi orang yang beriman sudah pasti akan berdoa. Gak harus disuruh-suruh, gak harus dipaksa-paksa, gak harus diingetin berkali-kali. Tapi kalau kita punya kerinduan, kita punya iman, kita punya hati yang benar, otomatis kita pasti berdoa. Makanya kita hari ini belajar apa yang mau Tuhan sampaikan dengan doa. Kenapa Tuhan mengajarkan yang namanya doa? Kenapa saudara dan saya hari ini pun kita masih harus berdoa? Kita lihat dulu ayatnya di Lukas 11 ayat yang pertama. Lukas 11 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama ayat pertama ini saudara ya. Lukas 11 ayat yang pertama. Yang sudah di sana katakan amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara, ini adalah tradisi orang Yahudi, di mana mereka mengikuti yang namanya rabi atau guru. Mereka akan belajar dan minta caranya bagaimana berdoa seperti gurunya. Karena murid itu akan belajar apa yang dapat dilakukan sama gurunya, saudara. Makanya pada masa itu, jadi pada awal mulanya, ini kan ada kata Yohanes, saudara ya. Ini bukan Yohanes murid Yesus, tapi ini adalah Yohanes Pembaptis. Pada awal mulanya, mereka itu berbondong-bondong ikut Yohanes Pembaptis. Tetapi saat Yohanes Pembaptis ditangkap dan mereka banyak menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan, akhirnya mereka ikutin sama Tuhan Yesus. Mereka ikut pelayanan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya mereka bertanya sama Tuhan Yesus, bilang begini, Guru, ajarkanlah kami bagaimana cara kami berdoa, seperti yang diajarkan sama Yohanes Pembaptis. Makanya Tuhan mengajar sebuah doa yang kita kenal hari ini sebagai doa Bapa kami. Tuhan mengajarkan doa secara spesifik kepada murid-muridnya dan untuk menjadi berkat bagi setiap kita hari ini. Karena ini merupakan hal yang penting, makanya Tuhan Yesus yang ngajarin. Makanya hari-hari ini berdoa dianggap sebagai sebuah rutinitas saja. Kadang-kadang kita berdoa kita nggak ngerti maksudnya. Kadang-kadang kita nggak berdoa cuma mikir ya udahlah daripada tadi anggapnya nggak rohani. Udah kita berdoa deh setiap malam meskipun kita nggak tahu tujuan dan artinya. Tapi hari kita mau belajar kenapa Tuhan Yesus mengajarkan caranya berdoa secara spesifik. Bahkan Tuhan menggambarkan yang namanya kerangka berdoa. Bahkan kita sama-sama tahu dalam Alkitab begitu banyak kata-kata bahwa ayat firman Tuhan, Yesus sedang berdoa. Padahal dia 100% Tuhan pada masa itu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus masih berdoa? Karena Tuhan pengen menunjukkan bahwa Tuhan enggak hanya memerintahkan untuk berdoa, tetapi Tuhan juga melakukan tindakan berdoa. Makanya sekian banyak ayat firman Tuhan, tapi saya kutip beberapa ayat saudara. Yang pertama di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 kita baca sama-sama. 3, 2, iya.
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus menjadikan gaya hidup berdoanya. Yesus menjadikan berdoa adalah gaya hidupnya Yesus. Pagi-pagi benar, hari belum mulai, ia sudah bangun, ia menyendiri, ia ambil waktu, ia ambil momen, ia ambil kesempatan untuk berdoa. Bahkan yang menarik kita lihat lagi di slide selanjutnya, saudara. Yang kedua di Lukas 6 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Sebelum Tuhan memilih 12 murid, sebelum Tuhan pilih 12 rasul, apa yang Tuhan Yesus lakukan terlebih dahulu? Dia berdoa. Bahkan dalam momen-momen yang sulit, momen-momen yang krusial, Tuhan gak ambil kesimpulan, Tuhan gak ambil tindakan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan terlebih dahulu? Ia berdoa. Dan yang ketiga, saudara, kita lihat lagi di Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36, kita baca lagi ayat ini sama-sama. 3, 2, iya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ternyata Tuhan Yesus juga berdoa, saudara. Segitu banyak ayat yang saya kutip, nggak semuanya, karena banyak sekali kita temukan bahwa Yesus ditemukan sama murid-muridnya, ia sedang berdoa. Ia sedang menyingkir, ia sedang menyendiri, ia sedang berdoa. Ternyata Tuhan Yesus juga berdoa. Kita lihat di slide selanjutnya begini. Yang pertama, Tuhan Yesus menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Tuhan Yesus kasih waktu yang terbaik, pagi-pagi benar. Waktu hari belum dimulai, waktu murid-muridnya belum bangun, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus ambil waktu, beri diri untuk berdoa. Dan yang kedua, sebelum Yesus memilih murid-muridnya para rasul, Tuhan Yesus berdoa. Sebelum mengambil tindakan, sebelum mengambil keputusan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berdoa. Dan yang ketiga, sebelum ia melakukan karyanya, menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa, mati di atas kayu salib, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia berdoa. Ternyata berdoa sepenting ini, Bapak Ibu. Ternyata berdoa bukanlah sebuah tradisi belaka. Ternyata doa bukanlah sebuah aktivitas yang tanpa makna, tanpa arti. Tuhan menjadikan doa sebagai gaya hidup. Tuhan menjadikan doa sebelum mengambil keputusan. Tuhan Yesus melakukan berdoa sebelum mengambil tindakan. Hari ini yang Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap kita melalui firman Tuhan. Yesus pun berdoa, kita pun harus berdoa. Bagaimana saudara mimpinya bisa terwujud, doanya bisa terwujud, kalau saudara aja gak pernah bersujud berdoa sama Tuhan? Jangan harap saudara doanya terwujud kalau saudara aja gak pernah ambil waktu sujud berdoa sama Tuhan. Doa ini sangat amat penting. Kenapa? Tuhan Yesus yang sampaikan kepada saudara dan saya. Pada masa itu saudara, orang Yahudi itu sudah biasa berdoa. Kalau saudara nanti baca dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7, jadi itu waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa dan bangsa Israel. Tuhan ingetin kepada Musa, bilang begini, peringatkanlah ini kepada keturunanmu untuk diucapkan. Jadi Tuhan memberikan perintah untuk berdoa. Jadi perintah doa yang pertama itu adalah diberikan sama Allah melalui Musa kepada bangsa Israel, sebagai tanda ucapan syukur penyertaan Tuhan sama bangsa Israel. Jadi Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel untuk berdoa. Makanya doa ini menjadi tradisi orang Yahudi, Bapak Ibu. Seperti apa tradisi doa orang Yahudi? Kita lihat di slide selanjutnya. Tradisi doa orang Yahudi pada masa itu dan sampai hari ini, orang Yahudi itu terbiasa dengan doa-doa yang teratur. Dia berdoa itu sehari 3 kali. Kalau tetangga kita doanya 1 hari 5 kali. Kalau orang Yahudi 1 hari doanya 3 kali. Makanya saudara bisa temukan di dalam kisah Daniel, di dalam kisah Ezra, di situ Alkitab jelas menulis bahwa Daniel berdoa selama 1 hari 3 kali. Ini adalah tradisi orang Yahudi. Doanya setiap pagi, setiap siang, setiap petang, setiap sore, saudara. Dan isi doanya adalah, yang pertama adalah doa Shema. Apa itu doa Shema? Ini adalah doa pengakuan iman orang Yahudi. Doa pengakuan iman terhadap pembelaan Allah kepada bangsa Israel. Pada zaman Musa membawa tarik balik bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan yang kedua adalah doa Amidah. Apa itu doa Amidah? Ini adalah doa yang berisi 18 ucapan berkat. Jadi ucapan berkat tentang perlindungan, tentang penyertaan, tentang berkat. Kalau saudara nanti suatu hari nanti datang ke tanah perjanjian Israel,
Saudara ketemu sama orang-orang Yahudi pakai topi kepa, saudara. Biasanya dia di makam Raja Daud, mereka berdoa, mengucapkan 18 doa Hamidah. Di kertas, dia baca isi doanya. Terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat berkat makanan, terima kasih buat perlindungan, dan lain sebagainya. Ini menjadi tradisi, saudara. Makanya tradisi orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka berdoa di tempat-tempat umum. Mereka berdoa di bait Allah, mereka berdoa di sinagoga, atau yang kita sebut gereja hari-hari ini. Mereka berdoa di tempat-tempat keramaian pada waktu dan pada waktunya mereka berdoa. Jadi tradisi orang Yahudi itu mereka biasa berdoa di pinggir-pinggir jalan. Mereka biasa berdoa teriak-teriak, kelihatan. Makanya kalau saudara lihat nanti, kalau saudara punya berkat, punya kesempatan datang ke Israel, banyak orang Yahudi, mereka berdoa di pinggir-pinggir tembok, di pinggir-pinggir jalan, di tengah jalan mereka berdoa. Karena ini tradisinya orang Yahudi, saudara. Ternyata Tuhan mengecam. Tuhan bilang tindakan mereka adalah tindakan yang munafik. Tapi pas Tuhan ngomong begitu, dia menjadi sebuah kontradiksi yang berbeda. Karena pada awal mulanya Tuhan memerintahkan Musa untuk disampaikan kepada keturunannya untuk berdoa. Satu hari 3 kali mengucapkan janji iman, mengucapkan berkat perlindungan. Tapi ternyata Tuhan mengecam yang namanya orang Farisi ini. Tuhan menyebut mereka sebagai orang yang munafik. Kita lihat dulu di ayatnya, saudara. Kita lihat dulu di ayat selanjutnya, Matius 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7. Kita baca bergantian, saudara ya. Ayat 5, saudara, ayat ke-6, ke-7 kita baca sama-sama. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6, saudara. Jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada yang 7, 3, 2, iya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Tuhan malah mengecam orang-orang Farisi. Tuhan bilang begini, mereka adalah orang-orang yang munafik. Saudara perhatikan, setiap Tuhan Yesus berdoa, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menyendiri. Tuhan Yesus ambil posisi. Tuhan Yesus ambil waktu, ambil momen secara pribadi. Makanya Tuhan mengecam, mereka adalah orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena mereka berdoa bukan untuk dilihat sama Tuhan. Mereka berdoa supaya dilihat manusia, dilihat orang. Makanya ini adalah perkataan munafik. Apa itu artinya munafik, saudara? Menurut dari kata ini, saudara, firman Tuhan ini, apa kata munafik? Kita lihat slide selanjutnya. Kemunafikan yang dimaksudkan sama Tuhan adalah ketika tindakan religius yang seharusnya religius dilakukan bukan untuk Tuhan, tetapi dilakukan untuk dilihat manusia. Ini namanya kemunafikan. Apapun tindakan saudara yang dalam tanda kutip religius, kelihatannya beragama, katanya intim sama Tuhan, tapi saat saudara melakukannya bukan untuk Tuhan, itu Tuhan anggap sebagai kemunafikan. Tindakan religius yang tidak ditujukan kepada Tuhan, tetapi ditujukan kepada manusia. Makanya Tuhan mengecam orang yang berdoa dengan munafik. Apa itu? Doa yang pengen dilihat orang. Kedua, doa yang bertele-tele. Bukan berarti kita kalau berdoa di depan orang nggak boleh ya. Bukan berarti kita kalau lagi ngumpul begini sebelum kita pulang, ayo kita berdoa, saya doanya diam-diam. Tuhan bukan menolak doa di depan publik. Tuhan bukan menolak orang berdoa di tempat keramaian, bukan itu. Tapi Tuhan menolak orang yang berdoa bertujuan untuk dilihat rohani. Tapi Tuhan mengecam orang yang berdoa bukan untuk dilihat Tuhan, dilihat manusia. Bahkan juga banyak orang yang hari-hari ini berdoa bertele-tele, doanya panjang lebar. Doanya itu bisa berjam-jam, Bapak Ibu. Bukan berarti doa berjam-jam nggak boleh. Tetapi kalau tujuannya bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, tapi untuk mempermuliakan diri saudara, itu adalah kemunafikan, kata firman Tuhan. Ya, saya ini bertumbuh di pengajaran orang tua saya, doanya lama sekali, saudara. Saya ini kan saya suka cerita, saudara ya, saya itu setiap malam dari saya kecil, saudara, saya itu selalu doa mesbah keluarga bersama dengan papa mama saya. Setiap doa syafaat, saudara, itu 2 jam papa saya berdoa. Itu saya masih kecil, saudara ya. Kita anak kecil ya. Jangankan anak kecil deh, saudara ya. Kita orang dewasa aja kita paling bisa fokus 15 menit untuk menyaksikan orang ngomong. Setelah itu ngantuk. Makanya biasanya orang kalau ilmu khotbah jangan lebih dari 35 menit. Karena 15 menit awal itu penting.
Kalau 15 menit ngomong awalnya udah berantakan, 20 menit orang udah tidur. 15 menit awal ini penting sekali untuk public speaking. Karena memang manusia akan cepat ngantuk, cepat bosen kalau latar belakang di awal 15 menit ini buruk, saudara. Apalagi anak kecil, berdoa 2 jam, saudara, bener-bener 2 jam. Itu saya besok pagi masih masuk sekolah, masih SD, saudara. Itu doanya 2 syafaat 2 jam. Itu kadang-kadang saya suka curi-curi kesempatan. Apa kesempatannya? Papa saya doanya lama, saya pura-pura sujud, saudara. Bukan karena khusyuk, pura-pura biar bisa tidur, saudara. Saya sujud. Itu saudara, itu saya kalau lagi acara keluarga gitu ya, kita lagi jalan-jalan ke puncak, saudara. Papa saya memang doa syafaat, memang pendoa sekali, saudara. Saya bukan ngomong ini sebagai kemunafikan papa saya, bukan. Tetapi papa saya ini berdoa panjang kali lebar, benar-benar panjang, saudara. Kita lagi ke puncak liburan acara keluarga, saudara. Kita masak Indomie rame-rame, makan rame-rame. Indomie kalau di puncak kan enak, saudara. Berkuah, makan Indomie, segar sekali di puncak. Saya udah ngomong sama saudara-saudara saya, jangan papa saya yang berdoa. Jangan papa saya yang ambil waktu untuk berdoa. Saya bilang biar yang lain-lain saja. Tapi papa saya bilang begini, ambil makananmu di mangkok, kita berdoa. Saya yang pimpin doa. Saya bilang astaga Tuhan. Saya udah ambil mangkok, saudara, udah isi Indomie, isi kuah, saudara. Kalau makan Indomie kuah di puncak apa yang paling enak? Kuahnya. Papa saya berdoa, demi langit dan bumi, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan udah tibakan saya, istri saya, anak-anak saya, papa saya, mama saya, semua disebutin, saudara. Hasil doanya setengah jam baru amin. Apa yang terjadi? Itu Indomie kuahnya udah nggak ada. Apa yang terjadi, saudara? Itu mie, itu udah bentuk sekelingking-kelingking saya, saudara. Besar-besar, udah nggak enak lagi, saudara. Tapi ini menjadi momok yang beberapa orang berpikir begini, doa kalau cepet, kamu nggak khusyuk ya? Kamu kalau doa cepet kayaknya nggak bener ya? Enggak juga, saudara. Karena doa bukan tentang seberapa banyak perkataan saudara, tapi doa tentang bagaimana hati saudara berdoa sama Tuhan. Ada orang yang berdoa masuk kamarnya karena masalahnya lagi berat, doanya nggak bisa panjang-panjang, boro-boro bisa berdoa. Baru tutup mata merem aja udah nangis. Ya. Baru masuk kamar, kunci kamar, baru duduk. Baru bilang terima kasih Tuhan. Itu berat sekali. Tapi ternyata itu yang mengindahkan hatinya Tuhan. Apa itu? Doa yang jujur. Dari hati. Bukan doa yang puitis. Doa yang jujur ternyata doa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara berdoa nggak perlu saudara punya kata-kata indah-indah, cantik-cantik. Saudara berdoa apa adanya sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, orang yang munafik adalah orang yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, orang yang berdoanya dengan bertele-tele. Tapi saat kau mau berdoa, masuk pintu kamarmu, kunci pintu kamarmu, berdoa sama Tuhan. Apa artinya? Tuhan pengen saudara jujur berdoa sama Tuhan. Engkau nggak perlu bawa kata-kata yang indah, kayak lagi mau nembak pasangan, saudara. Tapi Tuhan pengen saudara datang, masuk pintu kamarmu, berdoa apa adanya sama Tuhan. Kita harus terlihat kuat di depan orang, tetapi di mata Tuhan, apa adanya. Nggak kuat, bilang nggak kuat. Sakit, bilang sakit. Kecewa, bilang kecewa. Marah, bilang marah. Tuhan, saya marah, tapi saya takut sama Tuhan. Saya nggak berani marah. Tuhan, saya kecewa, tapi saya sampaikan sama Tuhan. Tuhan yang sembuhkan saya. Tuhan, saya menderita, tapi saya percaya Tuhan menyertai saya. Ternyata itu doa yang disenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hari ini jangan berdoa supaya dilihatnya kelihatan rohani, tetapi berdoa karena engkau menyadari doa itu penting, sumber kekuatan bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam inti firman Tuhan kita pada hari ini, di mana Tuhan mengajarkan doa yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Saya percaya saudara hafal ayat ini, tapi karena takutnya saudara nanti terbata-bata, kita buka ayat firman Tuhan. Kita buka ayat firman Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Kita baca sama-sama doa ini, saudara ya. Kita baca dengan kencang, dengan lantang doa Bapa Kami. 3, 2, 1. Karena itu berdoalah demikian. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena
Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara, ini ada doa Bapa kami. Tuhan ngajarin dari kata awal sampai kata amin. Tuhan sespesifik itu mengajarkan bagaimana cara berdoa. Doa Bapa kami pertama openingnya sampai di terakhir kata amin. Kita akan breakdown satu persatu. Kita akan pelajari satu persatu, saudara ya. Saudara siap diberkati? Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi, saudara ya. Apa yang dapat kita pelajari dari inti doa Bapa kami? Yang pertama, selanjutnya. Yang pertama adalah tetap terhubung kepada Tuhan. Saya bilang sama saya, terhubung. Amin. Kita lihat ayat firman Tuhan ya. Matius 6 ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara, ini adalah panggilan pertama saat manusia boleh panggil Tuhan itu Bapa. Jadi pada awal mulanya manusia panggil Bapa itu bukan dengan panggilan Father. Panggilannya adalah Lord, Majesty, King of Kings. Panggilannya adalah panggilan Raja kepada setiap manusia. Tetapi Tuhan mengajarkan sebuah pengajaran doa yang cukup membahayakan di masa itu. Kenapa? Karena hukum Taurat salah satunya menyebutkan jangan menyebut nama Allah dengan sembarang. Ternyata Tuhan membawa pengajaran yang berbeda. Kalau engkau mau berdoa, berkatalah seperti ini: Bapa kami yang ada di sorga. Ternyata Tuhan berdoa, mengajarkan tentang doa. Tuhan bawa yang namanya hubungan. Saya bilang sama saya, hubungan. Tuhan pengen saudara datang sama Tuhan membawa hubungan. Apa itu artinya? Antara bukan lagi tentang pencipta sama yang diciptakan, tetapi tentang seorang bapa yang mengasihi anak. Saudara, kalau saudara mungkin punya anak, saudara ngerti gimana rasanya kalau dia malam-malam ketakutan, dia datang ke kamar saudara, dia ketuk pintu kamar saudara semalam apapun, saudara nggak akan marah. Kenapa? Karena dia anak. Beda kalau saudara punya karyawan. Saudara jam 3 pagi saudara lagi berdoa, saudara digedor-gedor. Bapak bangun Bapak. Saudara akan marah. Kenapa? Karena seharusnya tahu diri, tahu waktu. Jangan jam 3 pagi bangunin saya lagi tidur. Tapi seorang anak yang lagi ketakutan, lagi sedang punya masalah, datang sama orang tuanya, ketuk pintu kamarnya jam 3 pagi. Orang tuanya lagi tidur, mimpi lagi enak-enaknya saudara. Nggak akan marah. Kenapa? Karena dia anak. Ini hubungan yang mau dibawa sama Tuhan. Artinya apa? Kalau engkau mau datang sama Tuhan, itu nggak dibatasin sama waktu. Makanya orang Kristen itu kita bersyukur, kita penuh dengan kasih karunia. Apa itu? Engkau nggak perlu berdoa 1 hari 3 kali. Engkau nggak perlu berdoa 1 hari 5 kali. Engkau nggak perlu berdoa harus ini, harus itu, ini, itu. Engkau datang aja sama Tuhan, Tuhan tersedia buat saudara dan saya. Engkau mau berdoa jam 3 pagi, Tuhan hadir buat saudara. Engkau mau berdoa jam 12 malam, Tuhan hadir buat saudara. Engkau mau berdoa di tengah kemacetanmu di jalan, Tuhan hadir buat saudara. Saya ingat betul saudara, saya pernah waktu awal-awal WL, mungkin 15 tahun yang lalu, saya masih awal-awal WL saudara. Saya masih ketakutan, saya masih mual-mual keluar masuk kamar mandi saudara. Saya berdoa kalau di belakang takutnya dilihat sama jemaat, nggak enak, saya suka malu kadang-kadang. Kalau doa di ruangan pengerja kadang-kadang banyak orang rame, saya takut kalau ketahuan lagi berdoa. Jadi pada masa itu saudara, mungkin 16 tahun yang lalu saya berdoa di kamar mandi. Saya bilang, saya pakai minyak urapan Tuhan, saya mau jadi WL, Tuhan tolong saya, jangan permalukan saya Tuhan. Tuhan sertain saya, tolong jaga saya. Saat saya amin saudara, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak keluar dari pintu kamar mandi. Dia bilang begini, doa kok di kamar mandi. Mental saudara. Emang Tuhan ada di kamar mandi? Terus saya berpikir, Tuhan ada di dalam hati kita kok. Dimanapun saudara berada, Tuhan ada kok. Bahkan waktu saya masih kerja awal-awal saudara, mungkin 18-19 tahun yang lalu, saya itu ruangan doa saya bukan di kamar. Karena kamar saya sharing sama saudara-saudara saya. Saya nggak punya kamar sendirian. Di mana tempat saya berdoa? Di dalam helm motor saya. Saat saya lagi lampu merah, saya berdoa sama Tuhan, saya penyembah di dalam helm saya. Ini adalah keajaiban kekristenan. Engkau nggak perlu cari waktu yang tepat untuk berdoa. Dimanapun engkau berada, berdoa sama Tuhan. Tuhan ada buat engkau. Amin. Yang panggil dia Bapa bukan manusia yang ngaku-ngaku, tapi karena kebaikan dan anugerahnya Tuhan, Tuhan yang ngajarin begitu. Jangan panggil aku Raja, panggil aku Bapa. Kenapa? Karena Tuhan pengen punya hubungan sama saudara. Tuhan pengen saudara punya hubungan layaknya seorang Bapa yang mengasihi anaknya, seorang anak yang mengasihi Bapa. Hari ini apapun kondisi dan keadaanmu, kalau engkau berdoa, Tuhan hadir buat hidupmu.
apapun masa kehidupanmu, dimanapun engkau berada, saat engkau berdoa, di saat itu juga Tuhan menyertai. Hari ini nggak perlu tunggu waktu yang tepat untuk berdoa, tapi jadikanlah setiap momen adalah momen yang tepat untuk saudara berdoa sama Tuhan. Saudara sibuk, saudara boleh berdoa di kantor kok. Saudara lagi sibuk kemacetan, dibulak-balik di jalan dari Bekasi, mungkin saudara kerjanya di Pondok Indah, mungkin 3 jam bolak-balik di jalan, saudara boleh berdoa di mobil saudara kok. Saudara boleh berdoa di dalam helm motor saudara kok. Saudara boleh berdoa di mana aja. Kenapa? Karena Dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Dia ada dimanapun saudara berada. Dia mengasihi saudara, Dia bawa hubungan ini buat saudara. Hari ini, pandang Dia sebagai Bapa. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Ada amin saudara? Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Yang ke-10, yang kedua adalah, sorry. Yang tadi lagi Pak, aku kelewat. Oke. Yang kedua, poin yang kedua adalah izinkan Tuhan untuk memimpin. Sama-sama bilang sama saya, izinkan Tuhan untuk memimpin saya. Kita lihat ayat firman Tuhan ya, ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengajar tentang doa Bapa kami yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan pertama bilang begini, sebutlah nama yang pertama Bapa kami yang ada di sorga. Tapi kata yang kedua, Tuhan bilang begini, datanglah kerajaan. Apa artinya? Ternyata hierarki dalam kerajaan sorga itu bukan demokrasi. Ternyata ini adalah kerajaan. Apa itu kerajaan? Hukumnya valid, konkret. Kalau raja telah menetapkan sebuah peraturan, nggak bisa dinego. Kalau kita presiden ngeluarin sebuah peraturan, masyarakat demokrasi boleh berdemo. Demokrasi tidak boleh dihentikan. Kenapa? Karena negara akan berhenti untuk jadi negara demokrasi. Tetapi Tuhan mengajar begini, datanglah kerajaan. Artinya apa? Saudara nggak bisa nego sama kehendaknya Tuhan. Ternyata banyaknya doa saudara tidak dapat mengubah kehendaknya Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi seperti di surga. Tuhan mengajar saudara yang kedua adalah hierarkinya kerajaan surga adalah kerajaan, bukan demokrasi. Karena berdoa bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi untuk menyelaraskan kepada kehendak Tuhan. Berdoa bukan untuk memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, tapi menyelaraskan, menyatukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Makanya hari ini kita berdoa harus dengan kerendahan hati. Bukan tentang apa yang kita mau, tetapi tentang apa yang Tuhan mau. Kita berdoa bukan hanya menyampaikan apa yang kita inginkan, bukan hanya menyampaikan apa yang kita harapkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya hari ini. Makanya hari ini orang mungkin berpikir berdoa itu hanya mengucap. Padahal seharusnya kita berdoa, kita bukan hanya mengucap, namun kita juga harus mau mendengar. Mau mendengar. Kita bersyukur loh, Tuhan itu ada di dalam kita saudara. Amin. Tuhan ada di dalam pikiran kita, Tuhan ada di dalam hati kita, Tuhan ada di dalam tindakan kita. Hari ini, bagaimana kau bisa mendengar suara Tuhan kalau kau gak pernah pasang telingamu untuk Tuhan? Kita selalu bilang, Pak, saya pengen dengar suara Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan punya karunia bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Tiba-tiba lagi khotbah, tiba-tiba bilang, ada gak yang di sini yang lagi sakit mah? Tiba-tiba saya, Pak, benar Pak, ternyata mujizat terjadi. Saudara juga pengen punya panggilan seperti itu. Hari ini bagaimana saudara punya kepekaan kalau saudara hari ini gak pernah belajar untuk mendengarkan suara Tuhan? Hari ini berdoa bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi berdoa untuk menyelaraskan dengan kehendaknya Tuhan. Saudara boleh berdoa minta apa aja kok. Benar ya? Waktu saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, Tuhan bilang begini, Tuhan, Bapa, kalau boleh lalulah biar cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Tuhan berdoa yang kedua, Tuhan bilang begini, kalau aku harus meminum cawan ini, maka aku akan meminumnya. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Hari ini saudara, Tuhan pasti menolong setiap kita, katakan amin. Tapi menolong dengan cara apa sih Pak? Menolong dengan cara apa sih Bu? Menolong bukan berarti mengiyakan semua permintaan saudara. Karena kalau dia Allah yang menolong, dia tahu yang terbaik buat kita. Dia pasti kasih yang terbaik. Makanya kasih yang terbaik itu ada beberapa jawaban dari Tuhan. Apa itu? Tuhan akan jawab iya. Itu terbaik dari Tuhan. Ternyata yang kedua Tuhan juga bisa bilang tidak. Itu yang terbaik dari Tuhan. Tuhan bisa bilang begini, Tuhan tidak menjawab apa-apa. Supaya apa? Supaya saudara menunggu, bersabar, berharap sama Tuhan.
Tapi kita percaya manusia boleh memikirkan banyak hal, banyaklah rancangan di hati manusia, namun biar kehendak Tuhan yang jadi. Apa artinya? Kita bisa salah, kita bisa so tahu, kita bisa merasa paling benar, tapi kita harus tahu, percaya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang dari Tuhan lebih baik daripada yang kita inginkan. Apa yang Tuhan berikan lebih sempurna dari apa yang kita pernah bayangkan. Hari ini saudara harus berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi saudara berdoa untuk mendapatkan Tuhan. Makanya ada seorang penulis buku menulis kutipan seperti ini, saudara. Tujuan dari doa bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi untuk mendapatkan Tuhan itu sendiri. Hari ini berdoa bukan hanya sekedar kasih surat permintaan sama Tuhan, tetapi kasih surat kosong saudara, hati saudara sama Tuhan. Apa yang Tuhan pengen sampaikan kepada saudara? Apa yang Tuhan mau saudara lakukan hari-hari ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan buat saudara hari-hari ini? Saudara boleh berdoa apapun, saudara boleh meminta apapun, tapi jangan lupa tutup bungkus perkataan saudara dengan apa? Jadilah kehendak, bukan kehendak. Agar apa saudara? Apa yang saudara terima itu kekal. Kenapa? Karena pemberian datang dari Tuhan itu kekal buat saudara. Tapi pemberian yang datang dari manusia itu gak pernah kekal. Tapi pemberian yang datang dari Tuhan itu pasti kekal. Saudara pengen yang kekal atau pengen yang sementara, saudara? Pengen yang kekal. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, secukupnya. Yang ketiga, hidup mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Amin. Kita lihat ayat firman Tuhan nih, ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan kita ngajarin begitu, saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mengarah kepada penyertaan bangsa Israel di padang gurun. Saat Tuhan kasih yang namanya roti mana, mereka nggak boleh nyimpen, mereka nggak boleh ngumpulin buat besok hari, karena akan busuk, akan basi, nggak bisa dimakan. Makanya Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel, makanlah secukupnya. Tapi saudara paham ya, secukupnya manusia sama secukupnya Tuhan beda. Apa yang cukup di mata kita berbeda sama apa yang cukup di mata Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan saudara dan saya mengucap syukurlah sama apa yang kita punya hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang diperintahkan Tuhan kepada setiap kita. Tuhan ngajarin saudara dan saya untuk mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena begini, mengucap syukur membuat apa yang kita miliki menjadi cukup. Sekali lagi, mengucap syukur membuat apa yang kita punya menjadi cukup. Dan ternyata ada kuasa di dalam ucapan syukur. Saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bilang begini, mereka harus diberi makan. Terus Tuhan, murid-muridnya bilang, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bawa apa-apa, kita nggak punya persediaan untuk sebegini banyak. Tapi murid-muridnya bilang, tapi ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang, bawalah kepadaku. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus angkat 5 roti dan 2 ikan itu, mengadakan tangannya ke atas dan mengucap syukur, lalu membagi-bagikan kepada mereka sehingga mereka dikenyangkan. Pertanyaannya, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Apakah mujizat terjadi dulu baru mengucap syukur? Tidak. Tetapi mengucap syukur dulu baru mujizat terjadi. Ternyata mengucap syukur bukan karena kelebihan. Mengucap syukur berbicara tentang sikap hati saudara. Manusia pada awal mulanya tidak akan pernah punya rasa cukup. Makanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Makanya Tuhan Allah diperintahkan kepada Adam dan Hawa bilang begini, semua sisi dunianya boleh kamu makan, boleh kamu pelihara, boleh kamu ambil, tapi cuma satu yang gak boleh. Tapi karena manusia gak pernah puas, satu doang aja larangannya dilakukan. Kalau kita gak punya ucapan syukur, apa yang kita punya hari ini gak akan pernah cukup. Ada seorang berdoa bilang begini, kalau udah lulus kuliah enak kali ya punya gaji UMR. Akhirnya dikasih sama Tuhan punya gaji UMR. Pas lagi kerja gaji UMR, aduh gak cukup Tuhan. Kalau punya gaji supervisor kayaknya enak, Tuhan 10 juta. Tuhan kasih gaji 10 juta. Udah gaji 10 juta Tuhan, gak cukup gaji supervisor Tuhan. Ini harus manajer nih Tuhan, 20 juta Tuhan. Tuhan kasih gaji 20 juta. Ternyata pas udah gaji 20 juta, gak cukup juga. Dia bilang gini, Tuhan, saya berdoa Tuhan, supaya saya punya gaji direktur ya Tuhan, 40 juta Tuhan. Kayaknya cukup deh Tuhan, kayak 40 juta Tuhan. Tuhan kasih juga, ternyata apa? Gak cukup juga. Saya nggak ngomong ngajarin saudara bukan untuk supaya hidup gak punya sesuatu. Enggak. Kita diajarin sama Tuhan, apa yang kita kerjakan dibuat berhasil kok. Amin.
Tapi saudara dengar baik, berkat yang saudara punya, itu adalah kepercayaan yang datang dari Tuhan. Seberapapun yang engkau punya, itu kepercayaan yang datang dari Tuhan. Amin. Kelola dengan baik. Apa yang pertama saudara harus lakukan? Mengucap Syukur. Saudara lagi gajinya lagi dipotong, itu adalah berkat yang Tuhan percayakan buat saudara. Saudara harus mengucap Syukur. saudara dapat bonus yang lagi berkali-kali lipat bulan ini, itu berkat yang datang daripada Tuhan. Saudara harus mengucap syukur. Mengucap syukur menarik mujizat Tuhan. Hari ini kalau engkau mau menerima berkat Tuhan, mau menerima pelipat gandaan dari Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang kamu punya hari ini, engkau punya banyak, engkau punya dikit, mengucap syukur. Karena mengucap syukur akan membuat apa yang saudara miliki cukup. Karena Tuhan nggak memelihara kita, Pak. Burung di udara aja yang nggak kerja dikasih makan sama Tuhan. Bunga bakung di ladang aja yang tidak memperindah dirinya diperindah sama Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Kita lebih berharga daripada burung di udara, daripada bunga bakung di ladang. Kita lebih sempurna. Artinya apa? Tuhan akan mencukupkan setiap keperluan kita. Ada amin saudara? Tuhan akan biarkan saudara kekurangan hari ini. Tuhan akan limpahkan berkat bagi saudara. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang keempat saudara. Yang keempat. Dari kehancuran kembali utuh dalam Kristus. Kita lihat ayat firman Tuhan ini. Yang ke-12. Ini yang paling penting saudara. Tuhan ngajarin begini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang pertama Tuhan bilang Bapa kami yang di sorga. Yang kedua Tuhan ngajarin datanglah kerajaanmu. Yang ketiga Tuhan ngajarin tentang mengucap syukur. Yang keempat Tuhan mengajar tentang pengampunan. Tuhan bilang ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Banyak orang hari-hari ini berdoa karena disakitin. Paling banyak orang berdoa karena disakitin. Apa itu? Pertama mungkin karena hubungan. Kedua mungkin karena perekonomian. Ketiga mungkin karena keadaan. Banyak orang berdoa karena disakitin. Tapi Tuhan ngajarin untuk melepaskan rasa sakit dan pengampunan saudara. Tuhan melepaskan pengajaran ini saudara, supaya saudara diingatkan sama Tuhan, supaya saudara untuk dapat diampuni, kita harus mengampuni. Tuhan pengen saudara, ini berbahaya sih saudara, mohon maaf saudara ya. Banyak orang berdoa demi kejatuhan orang lain. Ya, banyak orang berdoa demi kejatuhan orang lain. Kita berdoa, seharusnya kita melepaskan berkat. Tapi banyak di antara kita berdoa melepaskan kutuk. Kita pakai kutip firman Tuhan. Kita bilang begini, Tuhan, saya berdoa Tuhan dia jahat sama saya Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, apa yang kamu tabur kamu tuai. Biar dia tabur yang buruk, biar dia terima yang buruk ya Tuhan. Kelihatannya bagus, kutip firman Tuhan. Tapi apa bedanya kita sama iblis, kutip firman Tuhan? Tetapi ditujukan bukan untuk menjadi berkat, ditujukan untuk melepaskan kutuk. Ternyata saudara, kalau kita berdoa seperti itu, bagaimana Tuhan bisa jawab doa saudara? Hari Tuhan mengajarkan begini, lepaskan pengampunanmu kepada orang yang menyakitimu, maka kamu diberkati sama Tuhan. Artinya kau doa bukan hanya ngadu kesakitanmu, bukan hanya ngadu ketidakadilan yang telah dilakukan sama kamu, tetapi Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk berdoa melepaskan pengampunan. Jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kekecewaan, jangan hidup karena kesakitan. Hari ini banyak kita tahu ya, firman Tuhan bilang begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi banyak dari kita nggak paham ayat lengkapnya. Makanya kita buka dulu ya firman Tuhan. Ini ayat lengkapnya saudara. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan bilang doa orang yang berkuasa adalah doa orang yang sembuh, doa orang yang mengampuni. Maka firman Tuhan bilang karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru Tuhan bilang begini, doa orang yang benar, doa orang yang sembuh bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ternyata dalam terjemahan aslinya begini saudara, kata sembuh itu adalah ioma.
iaomai, itu bahasa Yunaninya saudara. Itu artinya kamu sembuh, itu artinya adalah engkau heal, engkau juga utuh, whole, kembali utuh. Kita seringkali kita berdoa karena kita disakitin, kita berkurang. Tapi Tuhan ngajarin, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, supaya kamu utuh, supaya kamu disembuhkan. Makanya Tuhan bilang begini, saat engkau telah sembuh, doa orang yang benar. Kata orang yang benar adalah dikaios. Apa itu artinya? Orang yang kudus, orang yang suci. Kalau engkau telah melepaskan pengampunanmu, engkau disebutkan sama Tuhan adalah orang yang kudus, orang yang suci. Kalau engkau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu, engkau dinyatakan sebagai orang yang suci di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan bilang, apa yang kamu doakan, bila dengan yakin kamu doakan, besar kuasa. Saudara mau doanya didengar sama Tuhan? Jangan simpan kesalahan orang lain. Saudara doanya mau penuh dengan kuasa, jangan lepaskan kutuk meskipun dia orang yang bersalah kepada. Lepaskanlah berkat. Lepaskanlah berkat. Selayaknya kita diberkati Tuhan, selayaknya juga kita memberkati setiap orang. Hari ini Tuhan pengen kita sembuh, Tuhan pengen kita kudus, Tuhan pengen kita suci. Supaya apa? Supaya doa kita tergenapi di dalam Tuhan. Supaya apa yang kamu doakan besar kuasanya. Ada mujizat yang terjadi. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, mohon maaf agak sedikit lama saudara ya. Yang terakhir, yang kelima. Dari kepentingan pribadi menjadi kepentingan Kristus. Kita lihat firman Tuhan yang terakhir. Ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini ayat firman Tuhan mengacu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini adalah ayat yang mereferensikan kepada saat Tuhan Yesus sedang berpuasa, doa 40 hari 40 malam. Apa yang dilakukan sama iblis? Iblis mencobai Yesus. Apa yang dicobain sama Tuhan Yesus? Iblis bilang begini, kalau kau benar anak Allah, ubah batu ini menjadi roti supaya kau bisa makan. Apa yang iblis cobain buat Tuhan? Kalau kau memang benar anak Allah, lompat dari ujung tebing ke bawah. Kalau engkau mau menyembahku, dunia dan seisinya kuberikan kepadamu. Ternyata ini dilihat manusia, ini berkat Bapak Ibu. Tentang makanan, tentang perlindungan, tentang kekayaan. Tetapi dianggap dalam Alkitab ini adalah pencobaan. Boleh saya pemain keyboard? Boleh bantu saya nggak? Ternyata begitu. Berkat bisa datang dari Tuhan, katakan amin. Tapi berkat bisa datang dari yang jahat. Karena kau nggak berasal dari dunia ini. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Makanya apa yang kamu doakan belum tentu baik buat kamu. Supaya apa? Karena Tuhan yang paling tahu, katakan amin. Tuhan yang paling tahu. Terkadang apa yang kita minta itu dapat membawa kita dalam pencobaan. Banyak orang yang kehilangan Tuhan di saat dia sedang menerima kelebihan. Banyak sekali. Saya punya teman-teman dari remaja, dulu kita masih kuliah, duit masih ceban goceng, pelayanan terus. Saat udah lulus kuliah, dapat kerjaan, ke luar negeri, kemana-mana, lupa sama Tuhan. Ini adalah pencobaan yang datang dari dunia. Makanya Tuhan ngajarin kita di doa yang terakhir bilang begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Apa itu? Jangan berdoa bagi kepentingan diri saudara sendiri. Ini yang Tuhan gak inginkan. Tuhan pengen saudara berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terkadang saudara berdoa pengen jadi kaya supaya apa sih saudara? Pertanyaan saudara, siap gak jadi kaya? Jadi kaya bisa membawa banyak pencobaan. Banyak teman-teman saya, lingkungan saya masih muda, punya banyak uang malah membuat dia masuk dalam pencobaan. Orang jadi menganggapnya sepele. Ya udahlah, udah punya duit, masih muda juga. Ternyata itu masa pencobaan, itu bukan berkat buat dia. Itu malah petaka buat dia. Tetapi orang yang udah kuat di dalam Tuhan, dia diberi kekayaan, dia nggak akan pakai buat yang aneh-aneh. Malah membuat dia makin fokus buat pelayanan, nggak cari duit di pelayanan.
malah membuat dia makin fokus ngejalanin kehidupannya, fokus sama keluarganya, nggak aneh-aneh, karena dia punya semuanya. Tapi hari-hari ini kalau kita berdoa minta tentang diri kita, Tuhan nggak kasih. Kenapa? Karena berkat bisa datang dari Tuhan, berkat bisa datang dari yang jahat. Itu merupakan pencobaan. Tuhan yang paling tahu kesiapan hati kita hari ini. Tapi Tuhan pengen saudara berdoa bukan hanya untuk diri saudara sendiri. Saudara berdoa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau engkau siap untuk terima berkat Tuhan, Tuhan pasti kasih waktunya. Tuhan pasti kasih kok. Tapi kalau Tuhan kasih berkat itu buat saudara saat saudara nggak siap, kenapa harus Tuhan kasih? Kalau ujung-ujungnya akan menyalahkan saudara. Saudara masih berdoa punya pasangan hidup hari ini, Tuhan belum kasih. Kenapa? Karena engkau belum siap hari ini. Kalau kau dikasih pasangan hidup yang bukan datang dari Tuhan, berbahaya sekali. Kau bisa meninggalkan keluargamu, kau bisa meninggalkan Tuhanmu, kau bisa meninggalkan kebenaran yang kau punya hari ini. Karena Tuhan belum kasih. Karena itu bisa mendatangkan pencobaan kalau belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, Tuhan pasti kasih. Makanya hari ini berdoa bukan untuk kepentingan saudara lagi, untuk kepentingan Kristus. Saya berdoa ya Tuhan, biar pekerjaan saya mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan, biar usaha saya mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan, pelayanan saya menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan, hubungan saya menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau berdoa bukan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, tapi untuk Kristus, Tuhan akan berikan kepadamu. Tapi kalau engkau meminta sesuatu yang engkau gak siap hari ini, Tuhan gak akan kasih. Kenapa? Karena itu bentuk perlindungan Tuhan. Karena kalau engkau terima, engkau gak siap, itu akan mencelakakan saudara. Tapi Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan menjaga kita. Terkadang Tuhan bukan gak kasih, terkadang Tuhan bukan gak mau kasih, tapi belum waktunya untuk diberi, belum waktunya untuk dikasih. Makanya hari ini Tuhan mengajak saudara mempersiapkan diri saudara. Sebelum engkau meminta, engkau mempersiapkan dirimu untuk terima sesuatu yang datang dari Tuhan. Supaya saat engkau terima, engkau gak menyia-nyiakan apa yang datang dari Tuhan. Saat engkau menerima, engkau gak lupa diri tentang Tuhan. Saat engkau menerimanya, engkau tidak melupakan Tuhan. Itu tujuannya. Itu tujuan. Makanya coba hari ini kita berdoa kita dengan cara yang berbeda ya saudara ya. Apapun aspek kehidupanmu engkau doakan. Tapi doakan bukan untuk kepentinganmu sendiri. Doakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau dikasih kepercayaan berkat lebih sama Tuhan untuk bisa memberkati orang lain. Engkau bisa dikasih pekerjaan yang waktunya gak menyita waktu saudara, supaya waktu saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Engkau dikasih pasangan yang datang dari Tuhan, membuat engkau malah makin semakin intim sama Tuhan. Bukan membuat semakin kau jauh dari Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan bawa sama saudara. Biar apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta, tidak membuat saudara dalam pencobaan. Tetapi apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini berdoa dengan cara yang baru. Berdoa yang jujur, berdoa yang punya hubungan sama Tuhan, berdoa yang datang dengan percaya sama kehendaknya Tuhan, doa dengan ucapan syukur, doa dengan melepaskan pengampunan, dan doa yang mengarahkan hatimu kepada Kristus. Maka doamu didengar sama Tuhan. Doamu punya kuasa, doamu dijawab sama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa.